فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillah walhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan beberapa prinsip Islam yang mana itu adalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, al-babu sadis, bab yang ke-6, as-sam'u wa ta'atu li umara'il muslimin. Mendengar dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin. Qala al-mu'allif rahimahullah, sang penulis berkata, al-aslu salis, prinsip yang ketiga, anna min tamamil ijtima', bahwasanya termasuk dari kesempurnaan persatuan yang disebutkan dalam prinsip yang kedua, as-sam'a wa ta'ah. Sam'a, kenapa? Karena dia adalah mansub, karena dia isim anna yang mu'akhkhar. As-sam'a wa ta'ah, mendengar dan taat, liman ta'ammara alaina, kepada orang yang memerintah kita, maksudnya yang memang menguasai urusan kita. Walau kana abdan habasyiyah, walaupun dia adalah hamba sahaya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis nanti insyaallah. Fabayyana Allahu hadza bayanan sya'i'an, maka Allah menjelaskan ini dengan penjelasan yang luas, kafian, yang cukup, biwujuhin min anwa'il bayan, dengan berbagai sisi dari jenis-jenis penjelasan, syar'an wa qadran, secara syariat dan secara takdir. Thumma sara hadha al-asal, kemudian jadilah prinsip ini la yu'rafu inda aktsari man yad'il ilm, tidak dikenal oleh kebanyakan orang yang mengaku memiliki ilmu. Fa kaifal amalu bih, maka bagaimana nanti dia mengamalkannya? Tahu saja tidak. Baik, asyarah fi tauqiqillahi wahdah min usuli ahli sunnati aidan, termasuk dari prinsip ahli sunnah juga, as-sam'u wa ta'atu li umara'il muslimin, mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Qala Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, telah menyebutkan beberapa prinsip sampai pada ucapan beliau, was-sam'u wa ta'ah lil a'immah, kita mendengar dan taat kepada para pemimpin, wa amiril mu'minin, dan pemimpin kaum mukminin. Amirul mukminin ini yang dikatakan apa? Amirul ammah, pemimpin negara. Sementara al-a'immah maksudnya adalah wakil-wakil mereka di distrik-distrik, di provinsi-provinsi dan sebagainya itu. Al-barri wal fajir, baik yang dia itu orang yang berbakti ataupun orang yang jahat selama dia masih muslim. Mimman waliyal khilafah, dari kalangan orang yang memegang kepemimpinan. Wajtama'an nasu alaih, dan orang-orang bersatu untuk menjadikan dia sebagai pemimpin. Beda kalau apa? Sama-sama kuatnya dan tidak ada yang lebih kuat dari yang lain. Kaum muslimin terpecah dalam satu negeri menjadi beberapa kelompok tanpa ada yang mendominasi. Maka yang satu tidak lebih berhak daripada yang lain. Kecuali kalau apa? Kalau ada yang lebih dulu berkuasa kemudian diberontak, maka yang lebih dulu itulah yang memiliki hak untuk kita bela. Ini hukum secara asalnya. Wa radu bihi, dan mereka ridha dengannya untuk dia sebagai pemimpin. Wa man kharaja alaihim bisayf, dan barang siapa memberontak kepada pemimpin yang pertama dengan pedang, hatta shara khalifah, sampai dia menjadi pemimpin, dia berontak. Ini jelas dia dosa besar, tetapi kenyataannya dengan takdir Allah dia betul-betul memegang kekuasaan setelah itu. Wa summiya amirul mu'minin, dan dipanggil dengan amirul mu'minin. Maka dia juga berhak untuk mendapatkan apa? Mendengar dan taat. Seperti apa? Seperti
para pemimpin Bani Abbasiyah yang pertama itu. Mereka jelas memberontak kepada pemerintah yang sah, Bani Umayyah. Kemudian mereka menang, maka kita harus apa setelah itu? Kita baiat pemerintah yang baru itu. Masalah dosa pemberontakannya dia pikul di hadapan Allah nanti. Yang penting apa kita jaga adalah kaum muslimin agar tidak terus-menerus tertumpah. Wal ghazwu ma'adhin ma'al umara. Dan peperangan itu terus berlangsung bersama para pemimpin, yaitu apa? Jihad itu disyariatkan bersama para pemimpin. Bukan dengan apa? Dengan keinginan pribadi, tetapi di bawah kepemimpinan pemimpin yang sah. Illa yaumil qiyamah, ini terjadi sampai hari kiamat. Al-barri wal fajir, baik pemimpin itu jahat, baik ataupun jahat. Makanya para generasi terakhir para sahabat, mereka ikut berjihad bersama siapa? Al-Hajjaj bin Yusuf. Karena walaupun dia jahat, tetapi jihadnya syar'i. Ketika memerangi apa negara-negara kafir di India dan lain-lain. La yutrak, tidak kita tinggalkan itu. Karena dia masih muslim, masalah kejahatannya dia nanti akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Baik, selesai dari Tabaqatul Hanabilah. Wa qala al-Imam Al-Hafidz Ibnu Al-Qattan Al-Fasi rahimahullah, wa ajma'u ala anna sam'a wa ta'ah wajibatun li a'immatil muslimin. Ahlus sunnah wal jamaah bersepakat bahwasanya mendengar dan taat itu wajib untuk para pemimpin kaum muslimin. Selesai dari Al-Iqna. Qala al-mu'allif rahimahullah, walau kana abdan habasyiyah, walaupun pemimpin tadi adalah hamba sahaya dari Habasyah, juga bentuknya, zahirnya jelek, hitam, dan juga apa dia adalah hamba sahaya, bukan orang yang merdeka. Padahal harusnya adalah apa? Orang yang merdeka. Tetapi kalau ternyata memang dia dengan takdir Allah berkuasa, maka Rasulullah menyuruh kita untuk tetap taat. Fa'lam annal asla fil a'immah ayyakunu min Quraisy. Maka ketahuilah bahwasanya pada asalnya para pemimpin itu adalah dari golongan Quraisy. Li subuti dzakal haditsil masyhur. Karena hadis yang terkenal tersebut telah pasti. Al-a'immatu min Quraisy. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa qad jama'tu turuqah. Aku telah mengumpulkan jalur-jalur hadis ini an-nahwi arba'ina sahabiyah, dari kurang lebih 40 sahabi meriwayatkan hadis tersebut. Lamma balaghani anna ba'dha fudala'il asr, ketika sampai berita kepadaku bahwasanya beberapa tokoh utama zaman ini, di zaman beliau tahun 800-an, zakara annahu lam yurwa illa an Abi Bakar As-Siddiq. Dia menyebutkan bahwasanya hadis ini tidak diriwayatkan kecuali dari Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dikumpulkan oleh Al-Hafidz, ternyata datang dari 40 sahabi. Selesai dari Fathul Bari. Baik. Ini pada asalnya. Walakin law furidah, akan tetapi kalau ditetapkan, Allah Ta'ala menakdirkan dan sebagainya, an yakuma rajulun min Habasyah, bangkitnya atau berdirinya seseorang dari Habasyah, dari Ethiopia. Famasaka amra hadhil ummah, kemudian dia memegang kepengurusan umat ini, kepemimpinan umat ini. La yajuzu khal'uh, tidak boleh dia dicopot setelah itu, tidak boleh dia diturunkan. Wal adillatu fi ta'ati umara'il muslimin katsirah, dan dalil-dalil tentang ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin itu banyak. Minha haditsul Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, usikum bi taqwallah. Aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, wasam'i wa ta'ah, dan untuk mendengar dan taat, wa in abdan habasyiyah, sekalipun dia itu adalah hamba sahaya dari Habasyah, dari Ethiopia. Al-hadis akhrajahu Abu Dawud wa At-Tirmidzi dan lain-lain, dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Wasi'i. Yang lain mengatakan sahih li ghairi, tapi yang benar adalah hasan atau hasan li ghairi. Kenapa? Karena ada dua rawi yang majhul, tetapi saling menguatkan satu sama lain dua jalur tersebut. Wa minha haditsu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Al-Yaman namanya siapa? Hasil. Iya, Hasil.
Yaman karena apa? Dia dinisbatkan kepada Bani Abdul Ashar yang aslinya dari Yaman. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala talzam jama'atal muslimina wa imamihim. Engkau harus setia kepada jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Ini hadisnya agak panjang. Sampai kepada apa? Ucapan Hudzaifah, bagaimana kalau saya dapati pemerintahan kaum muslimin dalam keadaan seperti itu? Rasulullah mengatakan, apa itu? Al-umara yastannuna fi ghairi sunnati wa yahtaduna fi ghairi hadyi. Mereka menempuh selain sunnahku dan tidak menempuh jalanku. Ternyata Rasulullah mengatakan apa? Tetap engkau harus setia kepada jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Jangan melakukan pemberontakan. Baik, al-hadis muttafaqun alaih. Wa qawluhu fabayyana Allahu hadza bayanan sya'i'a. Maka Allah menjelaskan ini dengan penjelasan yang meluas. Di dalam tulisan yang lain syafian, enggak masalah. Tapi kita gabungkan beberapa jalur, beberapa naskah yang lebih kuat adalah sya'i'an. Kafian yang mencukupi. Biwujuhin min anwa'il bayan, dengan berbagai sisi dari jenis-jenis penjelasan. Baik. Fa'ammal bayanu minal Qur'an, adapun penjelasan yang datang dari Al-Qur'an, maqalahu ta'ala, apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang-orang yang memegang pemerintahan dari kalangan kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kemudian apabila kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara, maka kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasulnya. Cari dalilnya di dalam Al-Qur'an, di dalam As-Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ini kalau kalian memang orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Zalika khair, yang demikian itu lebih baik. Khair ini adalah aslinya adalah akhyar, wazan af'al. Tapi dihapus hamzahnya, kenapa? Likasratil isti'mal. Jadinya apa itu? Khair. Yang demikian itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih bagus lagi kesudahannya. Ini jaminan dari Allah. Wa qawluhu subhanahu wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi aza'u bih. Dan apabila datang kepada mereka urusan dari keamanan atau ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Ini polanya adalah pola celaan, sebagaimana disebutkan dalam tafsirnya. Walau radduhu ila rasul, seandainya mereka mengembalikan urusannya tadi kepada Rasul, wa ila ulil amri minhum, dan kepada pemegang urusan di antara mereka, la alimahul ladzina yastanbitunahu minhum, niscaya akan tahulah orang yang ingin mengambil pelajaran dan faedah dari mereka. Baik, adapun masalah tafsir-tafsir dari ayat-ayat ini telah kita nukilkan di dalam syarah Aqidah Al-Muzani Asy-Syafi'i. Wa ammal bayanu minas sunnah, adapun penjelasan yang datang dari as-sunnah, wahya aidan wahyun minallah, dan sunnah itu juga wahyu dari Allah. Ma sabaqa minal adillah, dalil-dalil yang telah kita lewati beberapa. Wa minha an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fabayana. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil kami, kemudian kami membaiat beliau, sumpah setia. Faqala fima akhadha alaina, maka Rasulullah SAW bersabda di dalam perkara yang beliau ambil dari kami, yaitu apa? Mendikte kami apa yang harus kami ucapkan. Bayana ala sam'i wa ta'ah, kami membaiat untuk mendengar dan taat. Fi mansyatina wa makrohina, dalam suasana gembira ataupun dalam suasana benci. Mansyak yang dimaksud di sini adalah apa? Dalam suasana gembira dan giat, bersemangat dan rajin. Wa makrohina, walaupun kita dalam keadaan tidak suka, tapi tetap kita mendengar dan taat. Wa usrina wa yusrina, dalam suasana susah dan dalam suasana mudah, senang. Wa asaratin alaina, dan di dalam kezaliman yang menimpa kami. Asarah yaitu apa? Hak kita diberikan pada orang lain, itu namanya asarah. Jangan khawatir, Allah yang akan menghisab mereka semua dan tidak akan menyia-nyiakan hak orang yang terzalimi. Wa alla nunazi al-amra ahlah,
dan agar kami itu tidak mencabut atau merebut kepemimpinan dari pemiliknya. Kemudian Rasulullah bersabda, illa antarau kufran bawahan, kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang jelas. Bawahan artinya bayinan wadihah, jelas. Sebagaimana disarah oleh Imam Nawawi. Indakum, ada di sisi kalian minallahi fihi burhan, ada bukti yang datang dari Allah di sisi kalian. Bagaimana bukti datang dari sisi Allah? Berarti dikembalikan kepada dalil yang jelas, bukan dalil yang sama-sama dan bukan pula sekedar ucapan dari para politikus, tapi kembalikan ke dalilnya. Masalah kafir dan tidak kafirnya seseorang. Al-hadits muttafaqun alaih. Wa minha an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bi hudai wa la yahtannuna bi sunnati. Nanti akan ada sepeninggalku para pemimpin yang mereka tidak menempuh jalanku, tidak mengikuti jalanku, tidak mengikuti petunjukku, hudai. Beda dengan hadiyu. Kalau hadiyu adalah jalan. Wala yastannuna bi sunnati, dan tidak menempuh sunnahku, tidak ikut sunnahku. Wa sayakunu fihim rijalun, dan akan berdiri di kalangan mereka, di tengah-tengah mereka orang-orang yang qulubus syayatin, hati mereka seperti hati-hati para setan. Hati setan, apa maksudnya? Yaitu inat, yaitu suka membangkang, dan juga Qala fisyar, yaitu berlama-lama di dalam kejelekan. Itulah tipe hati setan. Fi jismanil ins, tetapi di badan-badan manusia, menunjukkan mereka adalah sangat jahat orangnya, para pemimpin tersebut dan para penasihat mereka. Qultu, maka saya bertanya, kaifa asna'u ya Rasulullah? Bagaimana saya berbuat wahai Rasulullah in adraktu dzalik? Kalau saya mendapati yang demikian itu, qala tasma'u wa tuti'. Hendaknya engkau tetap mendengar dan mentaati lil amir, kepada sang pemimpin. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, walaupun dia memukul tulang belakangmu, walaupun dia mengambil hartamu, fasma' wa ati, tetap engkau dengar dan taat. Jangan khawatir, Allah yang membela kita. Dari al-hadis akhrajahu Muslim untuk lafaz ini, tapi asal hadisnya muttafaqun alaih. Wa qawluhu syar'an wa qadra, secara syariat dan secara takdir Allah telah menjelaskan. Fa amma adillatus syara', adapun dalil-dalil syariat faqad dzukira ba'daha, sebagian telah disebutkan di dalam muka surat ini dan dalam bab ini. Wa amma bayanul qadari, adapun penjelasan yang bersifat takdir, al-kauni yang bersifat alami, yaitu kejadian yang telah kita lewati, yang telah dilewati oleh kaum muslimin sebagai bukti yang sangat jelas. Falwaqi' yadullu ala khuturati isyanil amir, maka kenyataan itu menunjukkan akan bahayanya durhaka kepada pemimpin. Wa qad kana ba'du sahabah minar rumah, dulu beberapa sahabat dari kalangan para ahli panah radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, khalafu amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, mereka menyelisih perintah Rasulullah SAW pada hari Uhud, yaitu pada bulan Syawal tahun berapa? 3 Hijriah itu. Tahun 3 Hijriah. Fahasalat tilkal hazimah, sehingga terjadilah kekalahan tersebut. Padahal pada awal paginya mereka sudah menang. Qala Allah Ta'ala, wa laqad sadaqakumullahu wa'dah, sungguh Allah telah jujur kepada kalian apa yang Dia janjikan. Janji kemenangan, Allah memberikan kemenangan. Ittahussunahum bi'idnih, ketika kalian menimpakan kekalahan kepada mereka dengan seizin Allah, yaitu orang kafir merasa kalah. Hatta idza fashiltum, sampai ketika kalian itu mulai merasa gentar, wa tanaza'tum fil amr, dan kalian bertengkar di dalam urusan itu, yaitu urusan apa? Gara-gara ghanimah, harta rampasan perang, mereka menyelisih ucapan perintah dari siapa? Abdullah ibnu Az-Zabir, Abdullah bin Jabir, pemimpin pasukan pemanah yang ada di Jabal Rumah itu. Semuanya 50, ternyata 40 menyelisih beliau, tinggal beliau dengan 10 orang saja. Kemudian mereka turun demi mencari ghanimah. Akhirnya pasukan Khalid bin Walid balik menyerang dari belakang. Sementara 10 orang tidak mampu untuk menghadapi pasukan berkuda tersebut. Akhirnya
mereka meninggal semua sebagai syahid. Setelah Khalid bin Walid menghabisi yang di atas gunung, dengan mudah dia menghantam yang di bawah. Itu bukti yang jelas akibat apa? Kedurhakaan kepada para panglima waktu itu. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, dan kalian berbuat kedurhakaan setelah Allah memperlihatkan kepada kalian perkara yang kalian sukai, perkara yang kalian cintai, yaitu apa? Kemenangan. Ada yang menafsirkan yaitu apa? Ghanimah. Baik. Itu yang pertama. Wa mimma yadullu ala khuturati zalika aidan, dan termasuk bukti yang menunjukkan bahayanya melakukan pemberontakan dan sebagainya itu ma zakarahul Imam Ibnu Katsir rahimahullah, apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Tsumma dakhalat sanatu 63, kemudian masuk ke tahun 63 Hijriah. Fa fiha kanat waqa'atul harrah, dan pada tahun itulah terjadinya perang di Harrah. Harrah ini adalah salah satu lembah yang luas yang hitam di pinggiran kota Madinah. Karena sebabnya adalah anna ahlal Madinah lamma khala'u Yazid bin Muawiyah, ketika penduduk Madinah yaitu melepaskan baiat dari Yazid bin Muawiyah, wa wallau ala Quraisy Abdullah bin Muti', dan mereka menjadikan yang menguasai kaum Quraisy adalah, yang memimpin kaum Quraisy adalah Abdullah bin Muti'. Ini dari kalangan ulama tabi'in, tetapi dia keliru dalam masalah ini. Wa alal Ansar, dan yang berkuasa terhadap Ansar, yang menjadi pemimpin Ansar, Abdullah bin Hanzalah bin Abi Amir, anak sahabat, dan mereka juga para ulama. Ila qaulihi, pemberontakan yang panjang waktu itu, sampai kepada ucapan beliau, wa qutila khalqun min asyrafiha, dan terbunuhlah sekelompok dari para pembesar Madinah, wa qurra'iha, dan para pembaca Quran di Madinah, wantahaba amwalan katsirah, dan merampok. Ini fa'ilnya siapa ya? Fa'ilnya ya tentunya yang dari pemimpin orang-orang pasukan yang dari Syam, yaitu siapa waktu itu? Yaitu Musrif bin Uqbah. Namanya Muslim bin Uqbah, tetapi dia, para ulama mengatakan dia musrif, dia melampaui batas. Ya, namanya mereka orang jahat, jangan kita pancing untuk berbuat semakin jahat. Ketika dia berhasil berjaya mengalahkan penduduk Madinah, akhirnya dia mengumumkan bahwasanya Madinah adalah negeri yang halal selama 3 hari. Akhirnya betul-betul rumah itu didobrak, kemudian harta dirampas. Wa waqa'a syarrun 'azim, dan terjadilah kejelekan yang besar. Wa fasadun 'arid, dan kerusakan yang luas. Ala ma zakarahu ghairu wahid, sesuai dengan yang disebutkan oleh lebih dari satu ahli sejarah. Sengaja kita potong sampai di sini karena berita setelahnya itu sangat menyedihkan. Sampai-sampai namanya pemimpin yang jahat, dia berlebihan. Akhirnya terjadi pada tahun itu lebih dari 1000 anak lahir tanpa bapak, hasil dari kejahatan orang-orang Syam kepada penduduk Madinah. Baik, itu akibat dari mereka tidak sabar kepada pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Kemudian selesai dari Al-Bidayah wa Nihayah. Wa uhsiya, ini sekarang bukti yang berikutnya lagi. Wa uhsiya qatla Abi Muslim Al-Khurasani, dan telah dihitung korban yang dibunuh oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Ini pemberontak dari kalangan Bani Abbasiyah. Dia pemimpin pemberontakan terhadap Bani Umayyah. Mundu khurujihi ala daulatil Umayyah, sejak dia memberontak terhadap daulah Umayyah. Umayyah tadi itu Bani Umayyah. Fa balaghu alfai alf, maka seluruh yang terbunuh mencapai berapa? 2 juta orang, semuanya muslimin. Demi Demi berkuasa. Memang setelah itu berkuasa Bani Abbasiyah, tetapi untuk apa? Kalau mereka mendapatkan kursi dengan darah lebih dari 2 juta orang. Ini sekedar yang dihitung, karena banyak yang tenggelam di sungai dan lain-lain, tidak termasuk yang terhitung. Ini selesai dari Syiar A'lamin Nubala. Makanya Imam Az-Zahabi mengatakan, kami gembira ketika kekuasaan itu dipegang oleh keluarga Rasulullah SAW, karena Bani Abbasiyah dari keluarga Rasulullah. Tetapi apa gunanya kekuasaan itu, kata beliau, kalau harus menumpahkan darah sekian banyak kaum muslimin, kata beliau. Baik.
Dan memang setelah dipegang Bani Abbasiyah semakin jelek situasi kaum muslimin setelah itu, makin banyak bid'ah dan sebagainya, dan kekuasaan pun semakin meredup. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini kita ringkas saja karena banyak kisah-kisah yang sengaja kita tidak nukilkan di sini. Wala allahu la yakadu yu'raf, dan barangkali hampir-hampir tidak dikenal. Ta'ifatun kharajat ala dhi sultan, ada kelompok yang memberontak terhadap pemegang kekuasaan, illa wa kana fi khurujiha minal fasadi ma huwa a'zam, kecuali dalam keadaan justru pemberontakannya itu mendatangkan kerusakan yang lebih besar, minal fasadil ladzi azalathu, daripada kerusakan yang dihilangkan oleh sang pemberontak tadi. Memang dia menghilangkan pemimpin yang pertama, tetapi apa? Tetapi bayarannya terlalu mahal dari jarak kaum muslimin, kehormatan wanita muslimin dan lain-lain. Selesai dari Minhajus Sunnah An-Nabawiyah dalam bantahan beliau kepada apa? Kepada orang Rafidhah itu. Baik. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.